Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bina Masa Berdaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita seolah-olah berada dalam dunia yang gelap. Kita mencoba untuk meraba, tetapi ternyata sulit untuk menemukan denyut nurani. Kita saksikan tidak sedikit orang-orang yang tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang. Kita sulit menemukan tatap mata persahabatan yang tulus. Seolah kita masuk di dalam belantara di mana bahasa yang digunakan adalah kekuatan besi dan baja yang kaku. Bahasa bisnis kita adalah persaingan. Bahasa politik kita adalah kebohongan dan pendustaan. Bahasa sosial kita adalah pembunuhan dan individualisme. Bahasa jiwa kita adalah kesedihan dan kesepian di tengah kebersamaan. Kita adalah masyarakat sipil yang berkarakter militer. Kita adalah masyarakat berperadaban tetapi berbudaya jahil. Itu semua menandakan bahwa saat ini kita masuk dalam kondisi krisis moral, dan kita bisa menyaksikan pelajaran-pelajaran moral terjadinya paradoks di dalam dunia kehidupan saat ini. Terjadinya antagonisme, di mana kita memahami baik dan buruk menjadi terbalik. Premanisme, preman-preman lebih dipercaya untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin dibandingkan dengan orang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Walhasil, korupsi terjadi merajalela di mana-mana. Dalam situasi yang seperti ini, hendaknya kita kembali melihat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran ayat-ayat ini. Paling tidak kita bisa melihat dalam beberapa sejarah. Dalam surat 24 ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin." Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ia mempunyai sedikit pun cahaya. Cahaya dalam hal ini adalah hidayah, merupakan ilham dan jalan keluar untuk kita bisa keluar dalam kondisi kesulitan. Maka jika Allah tidak berikan cahaya, maka manusia tidak akan pernah bisa keluar dari kesulitan tersebut. Sahabat dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa melihat dari pelajaran tentang Nabi Adam pada saat beliau dipindahkan ke dunia, dalam suatu dunia yang belum pernah beliau menginjakkan kaki sama sekali. Hanya satu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada Nabi Adam oleh ayatnya di dalam surat 2 ayat 38. "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, "Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Adam, "Ingatlah kepada petunjukku, kamu akan menemukan jalan-jalan dari kesulitan yang kamu hadapi." Atau kita juga menyaksikan bagaimana tentang kisah Umar bin Khattab pada saat beliau ingin membunuh Rasulullah SAW, di mana beliau pada saat itu hendak menghunuskan pedangnya, tapi kemudian mendengar ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada beliau dalam surat Toha, ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menderita. Tersadarlah Umar bin Khattab dalam hal ini bahwa sesungguhnya yang namanya ayat-ayat Allah adalah bukan untuk mempersulit, bahkan untuk membantu manusia keluar dalam kesulitan. Sahabat dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat fenomena terjadinya krisis moral, sebetulnya ada di dalam
doanya Umar bin Khattab yang terefleksikan dalam doa Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung dari kelemahan orang-orang bertakwa dan perkasanya orang-orang jahat. Fenomena lemahnya orang-orang bertakwa dan berkuasanya orang-orang jahat memunculkan kondisi paradok-paradok yang seperti tadi dijelaskan. Oleh sebab itu, dalam beberapa pelajaran ayat tadi, kita perlu menguatkan peran orang-orang bertakwa. Orang bertakwa yang seperti apa? Adalah orang bertakwa yang kemudian menjadi satu pewarisan Rasulullah SAW dalam rangka memperbaiki akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diturunkan ke dunia ini kecuali dalam rangka memperbaiki akhlak. Sahabat dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan amal-amal yaumiyah, amal-amal harian dengan tujuan agar manusia menemukan jalan agar supaya terbentuk akhlak dari dalam diri manusia. Karena sesungguhnya suatu amal yang tidak melahirkan terbentuknya akhlak adalah amal yang tidak sempurna, bahkan mungkin akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan tentang ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat dalam hal ini akan membentuk satu karakter, satu akhlak yang dia akan menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Namun yang demikian akan sulit. Wa inna lahu lakabiratun ila alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kata Allah Subhanahu. Siapa orang yang khusyuk? Adalah orang yang sangat yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya kepada Allah Subhanahu. Artinya, sahabat yang dimuliakan Allah, sholat yang akan mampu membentuk ketakwaan, membentuk akhlak itu adalah yang disertai keimanan, keyakinan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena keimanan yang dilandasi oleh sangat keyakinan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan membentuk dan menjaga keikhlasan amal, menjaga keikhlasan untuk kita membantu Allah, sehingga terbentuklah rasa tenang kepada orang-orang yang menerima dan merasakannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam kewajiban berzakat. Zakat dalam hal ini dilakukan umat Islam, tapi tujuannya adalah agar supaya orang itu menjadi tersucikan dengan zakat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat 9 ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka berupa sedekah agar engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Zakat jika kemudian dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan jiwa dan membersihkan diri. Artinya melahirkan keikhlasan. Seorang yang beramal dengan keikhlasan, maka dia tidak perlu pamrih dari orang lain. Maka dia akan menjaga dari pujian orang lain. Maka dia akan menjaga dari keinginan untuk mendapatkan kebesaran dunia. Itulah yang akan melahirkan orang-orang soleh, orang-orang dermawan yang tanpa pamrih membantu orang-orang sulit. Sahabat BB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita, ternyata solusi untuk menyelesaikan permasalahan krisis moral itu adalah dari keinginan kita untuk memperbaiki amal-amal soleh kita yang disertai dengan keimanan. Sebuah amal soleh tanpa keimanan tidak akan melahirkan akhlak. Sahabat BMB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Subang berdaya, masyarakat Subang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.